Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Anin Nawas ibnu Sam'an an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-birru husnul khuluqi wal ithmu ma haka fi nafsika wa karihta an yattali alaihi nas. Al-birru husnul khuluqi wal ithmu ma haka fi nafsika wa karihta an yattali alaihi nas. Dari An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Sedangkan dosa adalah segala sesuatu yang mengusik jiwamu dan engkau tidak suka jika orang lain melihatnya. Hadis riwayat Muslim. Jadi saudara dan saudari, para penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menyampaikan kepada kita bahwa yang namanya kebaikan adalah sesuatu yang disebutkan di sini adalah husnul khuluq. Kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Jadi dengan berakhlak yang baik, maka seseorang berarti sudah melakukan albir, melakukan kebaikan. Nah, kebaikan itu di riwayat lain disebutkan adalah sesuatu yang menenangkan hatimu. Sesuatu yang menenangkan hatimu. Sementara wal ismu, dan dosa, adalah mahaka fi nafsika, sesuatu yang mengusik di hatimu. Artinya ada ketidaktenangan, ada sesuatu yang seperti sesuatu yang menghalang, sesuatu yang tidak enak di hati, tidak enak dalam jiwa kita, tidak tenang kita, ada keraguan atau ada merasa berdosa, berarti itu adalah wal ism. Dosa adalah sesuatu yang mengusik atau sesuatu yang menghalang di hatimu. Kemudian wa karihta an yattali alaihin nas. Kamu tidak suka kalau manusia mengetahui atau melihat apa yang kamu lakukan itu. Jadi kalau kita sudah mulai sembunyi-sembunyi melakukan sesuatu, itu berarti ada kemungkinan itu adalah al-ism, dosa, atau sebuah kesalahan yang kita lakukan. Karena kalau itu sebuah kebaikan, tentu kita akan tenang, kita akan merasa nyaman melakukannya. Tapi kalau dosa, kita akan merasa tidak nyaman. Bahkan kita berusaha untuk supaya sembunyi-sembunyi, supaya orang lain tidak tahu. Dan kita tidak suka kalau orang lain tahu. Nah, ini al-ismu. Jadi para penonton, para sahabat, saudara dan saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita raih pahala melakukan kebaikan sebanyak-banyaknya dalam kehidupan kita. Ukurannya apa? Ukurannya tadi adalah kebaikan itu adalah husnul khuluq, akhlak yang baik. Jadi kalau sesuatu yang masuk dalam akhlak yang baik, insya Allah itu sebuah kebaikan. Kemudian juga
standarnya adalah matma'an nabihi qalbu, ya, yang tenang hati melakukannya, membawa ketenangan jiwa, membawa ketenangan hati. Itu berarti kebaikan. Sama juga orang kalau dia menuntut ilmu, belajar sebuah ilmu, kalau ilmu itu bisa membuat hatinya tenang, ilmu itu membuat suasana kejiwaannya lebih baik, ilmu itu membuat amalannya bertambah, berarti ilmu itu adalah ilmu yang baik. Tapi kalau seseorang mendapatkan ilmu, menuntut ilmu, tapi ilmu itu membuat hatinya tidak tenang, perasaan gelisah, membuat dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Yang biasanya rajin ibadah tapi setelah belajar suatu ilmu umpamanya tidak rajin lagi ibadah, tidak peduli lagi salat, tidak peduli lagi puasa, tidak peduli lagi baca Quran, tidak peduli lagi berzikir. Berarti ada yang salah dalam ilmu itu, dan itu adalah al-ismu, dosa. Ya, karena al-birru itu sesuatu yang menenangkan hati. Termasuk tadi ilmu pengetahuan yang kita tuntut. Jadi kalau kita tambah jauh dari Allah dengan ilmu yang kita tuntut, dengan pengetahuan yang kita miliki, maka itu adalah al-ismu, sebuah dosa yang mengganjal di hati, yang mengusik di hati kita. Jadi termasuk dosa adalah sesuatu yang kita tidak senang kalau orang lain tahu gitu. Berarti ada sesuatu yang disembunyikan. Ada sesuatu yang kita tidak nyaman kalau orang mengetahuinya. Itu mungkin dosa. Itu termasuk standar. Jadi dalam hadis lain Rasulullah katakan itu, untuk mengetahui itu sesuatu apakah itu kebaikan atau itu keburukan, itu Rasulullah katakan istabti qalbak. Istabti qalbak, minta fatwa atau bertanyalah ke hati kalian. Ini yang tentunya yang hati, yang jiwanya masih bersih. Karena juga ada hati yang sudah kotor, hati yang sudah penuh dengan dosa, yang penuh dengan bintik-bintik, bahkan ada hati yang sudah terkunci. Ya, kalau hati yang seperti ini memang dijadikan dia standar untuk minta fatwa hatimu itu ya agak susah. Kenapa? Karena kadang ada orang yang kadang sudah merasa enak, merasa nyaman, merasa tenang, bahkan ada yang bangga dengan dosa-dosa yang dia lakukan. Walaupun sebenarnya kalau tanya-tanya hati mereka, mungkin mereka masih juga tidak akan nyaman gitu. Pasti ada sesuatu yang mengusik, sesuatu yang mengganjal di hatinya. Jadi termasuk ya mungkin kita dalam ibadah, dalam zikir kita, ya, dalam perbuatan-perbuatan amal kita, ya, termasuk mungkin juga dalam masalah keuangan, masalah penghasilan, masalah hal-hal yang kita terima, apakah itu halal atau haram. Itu biasanya kalau dia haram itu kalau bahasa kita berkata hati itu. Ada yang mengusik, yang tidak tenang di hati. Jadi di hadis lain Rasulullah katakan, kalau memang terjadi keraguan di hati, maka yang paling bagus adalah meninggalkannya. Da' ma yaribuka ila ma la da' ma yuribuka ila ma la yuribu. Tinggalkan sesuatu yang kamu ragu sampai kepada sesuatu yang kamu yakin melakukannya. Untuk itu para penonton dirahmati oleh Allah SWT, mari kita perbanyak melakukan kebaikan. Kemudian juga mari kita lakukan sesuatu yang akan membawa hati kita lebih tenang, membawa kenyamanan di hati kita,
kemudian juga yang akan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tinggalkan sesuatu yang tidak nyaman di hati, apalagi kalau sudah jelas-jelas itu ada dalilnya berdosa, sudah jelas-jelas itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kita tinggalkan. Sedangkan yang meragukan saja, yang syubhat saja kita tinggalkan, apalagi yang haram dan sesuatu yang membuat kita merugi. Karena sesuatu yang dilarang itu pasti ada bahaya, ada mudarat yang ada di dalam masalah itu. Dan sesuatu yang diperintahkan pasti ada kebaikan. Jadi kita lakukan kebaikan karena kita yakin itu ada maslahah, ada manfaat yang ada di dalamnya, dan insya Allah akan memberikan kepada kita kebahagiaan, ketenangan hati di dunia dan di akhirat. Sementara kalau dosa yang dilarang oleh Allah pasti ada mudarat, ada bahaya untuk kehidupan kita, baik kehidupan kita di dunia maupun kehidupan kita di akhirat. Untuk itu, para penonton dirahmati oleh Allah SWT, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah, kita tingkatkan ibadah kita, kemudian kita bersihkan hati kita dari dosa-dosa, sehingga hati kita menjadi hati yang bersih, yang selamat, yang sehat, yang insya Allah yang bisa menjadi alarm, ya, menjadi peringatan dalam diri kita. Karena hati yang bersih tentu akan mengingatkan pelakunya terhadap apakah itu kebaikan atau dosa. Dan termasuk hati yang bersih, dia tidak akan lama-lama berada dalam dosa, lama-lama dalam kejahatan, karena dia akan merasa tidak tenang, dia akan merasa ada sesuatu yang kurang, mungkin ada sesuatu yang akan membahayakannya. Itu terasa cepat gitu. Tapi ini tentunya bagi orang yang punya hati yang bersih, punya basirah, cara pandang yang masih bersih dan terang. Demikian mungkin kajian kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang bertakwa, hamba Allah yang dimudahkan oleh Allah untuk melakukan kebaikan, dan dimudahkan oleh Allah untuk meninggalkan yang dilarang dan meninggalkan dosa dan kejahatan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.